Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap sehat dan semangat ya dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita memanjatkan doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 7 kita tentang teknologi pangan. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak ya dengan mengamati gambar berisi ragam pakaian adat dan makanan Indonesia, kamu dapat mengenal ragam budaya Indonesia dengan baik dan memahami keberagaman. Yang kedua, agar abang dan kakak ya setelah membaca teks pengolahan singkong mampu mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Yang ketiga, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, kamu dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang keempat, ya, dengan mengamati gambar, kamu dapat membandingkan volume benda dengan tempat. Dan yang terakhir ya, kamu dapat menuliskan hal yang perlu ditiru ya, berdampak positif, dan hal yang harus dihindari ya, yang dampaknya negatif dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Nah, tadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, abang dan kakak, kita akan masuk ya tentang keberagaman. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang beragam macam makanan kesukaan dari orang-orang di sekitar kamu, dari teman kamu, orang lain, keluarga kamu ya. Maka ya keberagaman itu adalah suatu hal yang harus kita pahami ya, harus kita mengerti dan kita harus menghormati. Nah, oke, misalkan membacakan teksnya. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, kamu bisa lihat ya, ini ada gambar di mana petinggi-petinggi yang ada di Indonesia ini memakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Nah, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, Bang dan Kakak, maka ya kita harus menghargai dan mensyukurin ya kan dengan perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan berbeda itu kita menjadi kaya. Dan ya Bang dan Kakak,
tidak boleh ya mengejek ataupun mencela ya. Nah, karena apa? Karena kita adalah sama-sama orang Indonesia. Nah, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu. Nah, itu seperti Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, itu adalah semboyan kita ya abang dan kakak, bahwasanya Indonesia ini punya banyak sekali baju daerah, adat istiadat ya, dan juga makanan dari daerah masing-masing. Nah, jika kamu tidak suka atau merasa asing dengan suatu makanan dari daerah tertentu ya, mungkin karena itu tidak sesuai dengan selera kamu atau kamu baru pertama kali memakannya. Nah, yang harus kamu lakukan apa? Tidak boleh mencelanya ya, ataupun tidak menghargainya. Kita harus bersyukur dengan perbedaan itu ya abang dan kakak. Nah, kita lanjut. Nah, memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap yang mau memahami keadaan orang lain. Nah, kamu harus mempunyai rasa yang namanya tenggang rasa ya. Sikap yang namanya tenggang rasa. Kenapa? Karena itu adalah sikap yang baik yang mau memahami keadaan orang lain sehingga tidak terjadi pertengkaran atas keragaman sifat dan ciri tersebut. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, di sini abang dan kakak ya, ada sifat yang perlu ditiru dan yang tidak perlu ditiru. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, kira-kira sikap yang perlu ditiru apa itu ya? Ya, muncul sikap tenggang rasa. Nih, kita lihat nih. Lalu yang perlu dihindari, iya, berbeda pendapat. Berbeda pendapat ini harus kita hindari ya abang dan kakak. Lalu perang antar suku mis yang ketiga, lah itu harus dihindari. Nah, memahami perasaan orang lain ini adalah sifat yang harus ditiru. Saling melengkapi satu sama lain juga harus kamu tiru ya. Memicu pertengkaran nggak boleh ya abang dan kakak. Rasulullah ya menyuruh kita untuk menjauhi yang namanya perdebatan ya. Sama, perdebatan dengan pertengkaran itu sama ya. Tidak boleh kita tiru atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghargai perbedaan ya, harus kita tiru sikapnya. Memaksa kehendak, tidak boleh ya abang dan kakak memaksakan kehendak kamu. Memperkaya wawasan, nih perlu ditiru. Tidak mau bersatu adalah sifat atau sikap yang perlu dihindari. Nah, seperti ini abang dan kakak, kamu bisa lihat ya. Dari sekarang kamu bisa lihat dan kamu bisa praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari mana ya sikap yang positif, yang baik yang harus kamu tiru, dan mana sikap yang negatif yang tidak boleh kamu tiru atau harus kamu hindari. Nah, itu ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada teks pengolahan singkong.
Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Dayu atau daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Nah, singkong goreng, kacimui, gulai singkong itu daya tahannya hanya 2 hari. Selebih itu dia akan basi ya Bang dan Kakak. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya, pakai proses pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan, maka bahan makanan seperti singkong dan lain-lain ya dapat bertahan lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, ternyata sangat berfungsi ya teknologi pangan ya, yang menciptakan makanan baru dan makanan tetap awet. Nah, dengan cara apa Miss selain dengan teknologi pangan ya? Caranya kita harus pakai pengemasan ya, pengawetan, dan juga penyimpanan agar makanan itu tahan lama sampai waktunya sekitar 3 bulanan. Nah, dari teks singkong tadi ya kita dapat melihat bahwasannya dari satu bahan makanan aja singkong bisa menjadi berbagai macam makanan yang kita olah ya kan Abang dan Kakak. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini, lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nih ada gulai singkong. Kira-kira gulai singkong ini yang dihasilkan dari teknologi pangan atau tidak? Tidak ya. Dia cuma bertahan 2 hari. Nah, kalau karak kaliang, iya dia tahan sampai 3 bulan nih. Daka-daka ini juga dihasilkan oleh teknologi pangan. Karupuak sanjay ini juga ya. Nah, kacimui, nah nggak bisa ini. Dia hanya bertahan 2 hari. Kue talam singkong juga. Nah, rendang singkong dia mampu bertahan sampai 3 bulan ya, melalui proses pengemasan, pengawetan, dan juga penyimpanan. Nah, itu tadi ya Bang dan Kakak, kamu bisa lihat ya, apalagi ya Miss kalau misalnya tempe. Nah, tempe bisa bertahan sampai berapa hari? Kalau tempenya saja hanya bertahan kalau di dalam kulkas ya sudah masak bisa 2 harian. Kalau tidak dia tempenya jadi hitam dan sudah busuk, rasanya juga tidak enak ya kan. Tapi kalau dijadikan keripik tempe, dikemas dengan baik ya, maka dia juga bisa bertahan sampai 2 atau 3 bulan. Nah, itu dia Abang dan Kakak manfaat dari teknologi pangan. Oke, kita akan membandingkan volume benda. Nah, volume itu apa, Miss? Volume bisa disebut juga dengan kapasitas, ya, yang artinya perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini, ya. Ini adalah tempat minum ya, punya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan juga Beni. Nah, volume itu ya, dia seberapa banyaknya tergantung ruang yang ditempatinya. Nah, kamu bisa lihat ya di sini ya,
setelah dimasukkan ke dalam gelas ya dari tempat minum yang ini tadi, maka kamu bisa nampak nih seberapa banyak air ya di dalam gelas tersebut, di dalam tempat minum. Jadi volumenya ya berbeda-beda ya. Kalau misalnya seperti ini, maka volumenya juga berbeda-beda. Nah, seperti ini Udin. Udin ya, batas airnya di sini dia hampir penuh. Nah, punya si Siti penuh sekali ya. Berarti lebih besar ini tempat minum si Siti dengan si Udin. Nah, minumnya Edo. Minumnya Edo kalau digelasin cuma segini ya. Karena juga dia tempatnya sangat kecil. Nah, kalau punya Dayu ya hampir juga mau penuh ya. Hampir mirip sama punya si Udin. Lalu si Beni ya setengah. Nah, itu dia abang dan kakak. Kamu bisa lihat ya dari batas airnya menunjukkan bahwasanya volume itu ya bergantung pada seberapa banyak ruang yang bisa ditempati objeknya. Nah, kita lihat botol minum milik titik-titik memiliki volume paling banyak. Punya siapa? Iya benar, punya si Siti. Siti volume airnya ya isinya paling banyak tuh. Nah, yang kedua, botol minum milik titik-titik memiliki volume paling sedikit. Siapa yang punya volume minumnya ini paling sedikit? Iya punya si Edo. Nah, seperti ini ya. Ini kita membandingkan banyaknya volume benda. Sampai sini abang dan kakak paham ya? Iya, Miss Aziza doakan paham. Nah, abang dan kakak ya, di sini ada tugas yang mana tugasnya kamu harus mengurutkan kotak susu di atas ini ya, dari yang bervolume paling sedikit ya hingga kotak yang bervolume paling banyak. Di sini kamu boleh menuliskan angkanya ya, misalnya entah 1, 3 atau 2 gitu. Nah, itu sebagai contoh. Nah, ada lagi soalnya yang kedua yang mana tuliskan sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan ya. Berapa Miss yang harus kamu tulis? 2 ya, 2 boleh, 3 boleh. Tapi tidak boleh 1, paling sedikit 2. Paling banyak sebanyak-banyaknya. Oke abang dan kakak ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak semua. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.